Kumaila itu waras. Nah, Yang nggak waras tuh yang ngundang dia jadiin narasumber gitu ya. Kenapa? tahu dia. Aku maksudnya yang nggak waras. Karena aku masih nggak Karena tahu. ngundang dirimu jadi narasumber katanya. Kenapa itu nggak waras? Kumaila itu waras. Yang nggak waras tuh yang ngundang jadiin dia sebagai narasumber katanya. Kamu baru tahu kalau aku nggak waras. Aku masih nggak ngerti kenapa Mas Hendra dibilang nggak waras. Rukyah itu scam nggak sih? Iya. Iya. Menurut aku kalau rukyahnya Rukyah scam. menjamin kesembuhan, aku rasa itu pasti scam. Tapi kalau rukyahnya cuma kayak doain doang gitu, misalnya kan kadang ini kan kita kondisi apa aja bisa dirukyah ya. Misalnya aku datang ke praktisi rukyah, aku bilang aku belakangan moodnya suka gampang sedih, terus dia doain aku, terus habis itu aku jadi semangat lagi kan bisa aja. Tapi kalau misalnya aku punya tumor gede gitu di mana di tangan aku, terus aku minta dirukyah, terus dia misalnya jualan madu kayak garam kayak minyak kayak, terus dia bilang nih kalau dipakai 3 minggu sembuh gitu, ya itu pasti scam. Ini prosesi rukyah. Cuman ini rukyah massal ya. Jadi reaksinya orang macam-macam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan para teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan mereaksi dan menanggapi videonya Kumaila yang ditanya-tanya tentang masalah rukyah oleh seseorang ya. Dan jawabannya sungguh sangat membagongkan seperti itu. Namun sebelum ke situ, ternyata yang ngundang ini sudah mulai sadar bahwa dirinya tidak waras. Dan sempat di ini sama netizen yang mungkin di kolom komentar dia baca bahwa Kumaila itu waras, yang tidak waras yang mengundang seperti itu. Kita tonton videonya seperti apa. Kumaila itu waras. Nah, Yang nggak waras tuh yang ngundang dia jadiin narasumber gitu ya. Kenapa? tahu dia. Aku maksudnya yang nggak waras. Karena aku masih nggak Karena tahu. ngundang dirimu jadi narasumber katanya. Kenapa itu nggak waras? Kumaila itu waras. Yang nggak waras tuh yang ngundang jadiin dia sebagai narasumber katanya. Kamu baru tahu kalau aku nggak waras. Aku masih nggak ngerti kenapa Mas Hendra dibilang nggak waras. Nah, aku masih nggak ngerti kenapa Mas Indra dibilang nggak waras, kata Kumaila ya. Bingung dia. Ya seandainya dijawab sama abang-abang yang tadi itu ya karena aku ngundang kamu. Udah tahu kamu itu pernah punya penyakit depresi berat ya, depresi berat, pernah membenci diri sendiri, pernah mau bunuh diri, bahkan bunuh dirinya mau yang memang yang mengerikan seperti itu, sampai di apa ya direncanain begitu matang seperti itu. Artinya kalau kita mau ke sana, saya sebenarnya tidak waras karena mengundang kamu, karena kamu pernah depresi seperti itu jawabannya. Cuman dia nggak jawab, mungkin nggak enak sama Kumaila ya. Kita lanjut. Kamu rukyah itu scam nggak sih? Iya. Iya. Menurut aku kalau rukyahnya Rukyah scam. menjamin kesembuhan, aku rasa itu pasti scam. Tapi kalau rukyahnya cuma kayak doain doang gitu, misalnya kan kadang ini kan kita kondisi apa aja bisa dirukyah ya. Misalnya aku datang ke praktisi rukyah, aku bilang aku belakangan moodnya suka gampang sedih, terus dia doain aku, terus habis itu aku jadi semangat lagi kan bisa aja. Tapi kalau misalnya aku punya tumor gede gitu di mana di tangan aku, terus aku minta dirukyah, terus dia misalnya jualan madu kayak garam kayak minyak kayak, terus dia bilang nih kalau dipakai 3 minggu sembuh gitu, ya itu pasti scam. Nah, di sini kita ini ya, jawaban Kumaila yang pertama ditanya apakah rukyah itu scam. Nah, jawaban Kumaila, apabila rukyahnya itu menjanjikan sebuah kesembuhan, pasti sembuh kalau udah rukyah. Nah, itu scam. Tapi kalau rukyahnya hanya minta didoain, kayaknya ini pernah pengalaman Kumaila ini. Minta didoain, pergi ke praktisi rukyah lalu minta didoain sembuh misalkan. Penyakitnya misalkan yang ringan-ringan, seperti halnya Kumaila yang pernah alami mungkin ya. Jadi mengalami kesedihan yang berlebih, ketika didoain di rukyah sembuh. Nah, itu biasa aja katanya, wajar kalau seperti itu kata Kumaila, karena rukyah itu doa. Terus kalau misalkan rukyahnya itu
ada tumor nih, benjolan di tangan, lalu intinya disuruh membeli garam atau madu ruqyah yang harganya fantastis, itu baru scam kata aku, dan menjanjikan kesembuhan setelah dipakai beberapa minggu kata aku. Itu baru scam. Nah, untuk ini saya setuju, karena mungkin ada di luaran sana yang menjual garam ruqyah di online, ada ya di online shop. Terus madu ruqyah juga ada yang dijual dengan harga fantastis, harga cukup mahal, dengan menjamin kesembuhan seseorang apabila minum madu atau garam tersebut. Nah, itu scam atau penipuan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ya tadi namanya ruqyah, ruqyah itu mendoakan seseorang. Tentu kalau mendoakan itu ya berharap kepada Allah, berharap kesembuhan. Ya kalau Allah berkehendak untuk menyembuhkan atau mengabulkan doanya si peruqyah ini untuk menyembuhkan yang diruqyah, ya suka-suka Allah kan begitu. Tapi kalau Allah itu tidak berkehendak, ya tidak apa-apa, namanya berusaha kan begitu. Masalah ruqyah itu bukan hanya medis sebenarnya. Maksud saya bukan hanya supranatural. Kan ruqyah itu mungkin diidentik dengan yang kesurupan atau kena ain atau kejinan dan sebagainya. Yang gaib-gaib lah istilahnya. Sebenarnya tidak hanya berputar di situ saja. Tidak berputar hanya di sihir misalkan, tidak. Buktinya ada orang di ruqyah kena kanker, ada. Kita tonton videonya Ustadz Nuruddin ya. Ini prosesi ruqyah, cuman ini ruqyah massal ya, jadi reaksinya orang macam-macam di sini. Nah, itu salah satu proses meruqyah orang ya. Jadi ini massal ya. Ruqyahnya ruqyah massal, cuman walaupun ruqyah massal ya tergantung orangnya sebenarnya. Tergantung orang yang meruqyahnya. Kalau memang orang yang meruqyah itu ahli ibadah, orang soleh, insya Allah efektif seperti ini. Artinya baca ayat ruqyah langsung reaksi seperti ini kalau memang ada penyakit seperti itu, ada gangguan. Kita lanjut. Sebenarnya ruqyah itu kan secara bahasa kan artinya mantra. Itu memang tradisi lama. Betul. Ruqyah itu udah ada dari sebelum zaman Islam, dan Nabi itu pernah mengharamkan ruqyah. Tapi masyarakat tetap mempraktekkan ruqyah anyway, ya mungkin karena nggak ada alternatif lain. Ruqyah itu kan praktek yang dipercaya kita bisa nyembuhin penyakit dengan ruqyah, nyembuhin sihir dengan ruqyah, menangkal sihir dengan ruqyah. Pokoknya segala masalah yang saat itu belum diketahui cara menangkalnya atau cara menyembuhkannya, ya ruqyah aja gitu. Karena teknologi mereka baru sebatas itu gitu. Nah terus akhirnya sama Nabi dimodifikasi, boleh ruqyah tapi ruqyah syariah gitu. Jadi yang dibaca adalah ayat Quran gitu, dan minta pertolongannya ke Allah gitu, bukan baca-baca mantra gitu. Dan udah nggak boleh lagi tuh jimat-jimat ruqyah. Jadi sebenarnya itu praktek lama, ruqyah itu adalah praktek lama yang ada karena saat itu belum ada dokter, belum ada ilmu kedokteran. Nah, jadi kata Gumaila ini ruqyah itu memang sudah praktek lama ya, memang ya dari dulu. Ruqyah itu memang udah dari dulu, sejak zaman Nabi ruqyah sudah ada. Seperti itu, memang diajarkan oleh Nabi, namun ya seperti yang kata Gumaila ini ya, dengan membaca surat-surat Al-Quran, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kalau Kita lanjut. Kok bisa kanker itu diruqyah? Apa relasi antara ruqyah dengan ini Ustadz Nuruddin ini. atau apa penjelasan atau eksplanasi secara logisnya kok kanker itu bisa diruqyah? Ada pesan-pesan nggak untuk penderita kanker lainnya? Saya ingin posting di grup kanker dan dokter dan peruqyah ini. Tidak ada yang bisa, tidak ada obat yang melebihi dari Al-Quran. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Karena saya sudah mengalaminya dan saya yakin bahwa sebenarnya saya pernah merasakan bahwa yang namanya apapun penyakit yang
antioksidan. Kita tidak butuh antioksidan yang lain yang lebih kuat daripada Al-Quran. Masya Allah. Jadi tidak ada obat lain yang sedahsyat Al-Quran. Insya Allah. Dan beliau ini adalah salah satu bukti keajaiban penyembuhan dengan Al-Quran. Ketika pertama kali diterapi atau dibacakan Al-Quran, apa yang terasa? Yang terasa gelisah. Gelisah. Saya merasa tidak nyaman. Tapi setelah itu saya memaksakan diri untuk mengikuti menjalani. Ini pernah mengalami penyakit kanker ya, yang sudah divonis oleh dokter. Cuman di ruqyah dia alhamdulillah biidznillah sembuh. Semampu saya dan meyakini itu. Ikut program terapi ruqyah mandiri ya? Ya, Di terapi apa tadi? Di terapi intensif intensif satu muslimah. Jadi di sini sangat jelas. Artinya walaupun penyakit medis seperti kanker itu bisa sembuh dengan diruqyah, tentu kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Ini bisa menepis pernyataan-pernyataan Kumaila yang seakan-akan ruqyah itu hanya berfokus pada penyakit-penyakit jin atau sihir. Namun faktanya di sini Ustadz Nuruddin membuktikan ada seseorang yang memang sudah divonis sama dokter penyakit kanker, mungkin sudah minim harapan untuk sembuh, disembuhkan kalau disembuhkan pakai medis. Dia mungkin ke praktisi ruqyah bertemu sama Ustadz Nuruddin ini, lalu di ruqyah perlahan alhamdulillah sembuh seperti itu. Kita lanjut. Karena kan ruqyah itu tidak punya metodologi yang jelas. Nih semua kondisi bisa diakomodir oleh ruqyah, yang mana implementasi ruqyah itu kan tidak bisa diukur. Kalau misalnya obat, misalnya kita ke dokter terus dikasih obat, nanti kan kita ada kontrol kan. Nanti setelah obatnya habis coba datang kontrol ya. Nanti diobservasi apakah obatnya memang efektif atau enggak. Dan mungkin kan kalau misalnya nih minum madu selama 2 bulan, nanti datang lagi masih gini apa enggak, dia kan tidak bisa membuktikan seberapa efektif madunya itu. Kalau misalnya di dokter di rumah sakit kan kita bisa di follow up, coba ambil tes darah gitu, atau tes detak jantung atau tekanan darah kayak gitu tuh bisa dicek gitu apakah sudah membaik atau belum. Nah, dari sini sebenarnya cukup simpel untuk mengetahui penyakit masih ada atau enggaknya setelah diruqyah. Kan orang itu bisa merasakan apakah masih ada dirasa sakit atau tidak, seperti itu. Ya kalau sudah tidak ada rasa sakit, udah enakan lah dari sebelumnya, sebelum diruqyah. Itu ngapain harus pakai lab-lab segala, kan seperti itu. Udah enakan nih, alhamdulillah. Ya kalau masih belum meyakinkan enaknya, saya masih penasaran penyakit saya masih ada atau enggak, ya tinggal pergi aja ke lab, ke dokter spesialis. Tolong dong cekin penyakit saya apakah masih ada atau enggak. Kan tinggal seperti itu, dicek. Oh ternyata udah enggak ada, kan seperti itu. Kalau mau ngecek ada dan tiadanya. Atau simpelnya kata saya tadi, tinggal rasakan saja. Kalau sudah ngerasa enakan, pasti sudah tidak ada penyakitnya. Dan dokter pun demikian. Dokter pun kalau misalkan memeriksa sebuah penyakit, tentu yang ditanyakan, gimana Bu, sudah enakan? Alhamdulillah Pak, sudah tidak sakit lagi. Nah, seperti itu. Tentu dokter kalau misalkan ini tidak mau repot-repot lagi, tidak harus diperiksa lagi karena sudah enakan. Tapi kalau masih was-was ya nggak apa-apa diperiksa untuk memastikan ada dan tiadanya. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.